sepotong senja untuk pacarku. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan sepotong senja. Begitu juga soal senja. Dan bagaimana bisa sih orang nggak tertarik senja? Ya, di zaman purba itu ya, orang purba nongkrong di pantai itu ya dia lihat sama senja aja kan. Saya sering ditanya soal ini kan, dan yang saya agak risih itu, pertanyaannya selalu pertanyaan panik. Gitu. Bagaimana ini situasi dunia yang tidak akan jujur lagi gitu dengan mereka. Tapi sejak kapan sih dunia ini jujur? Ya pertama itu bukan kegemaran. Kegemaran kan boleh tidak dilakukan gitu loh. Tapi ini kehidupan saya, kehidupan seorang penulis gitu. Kenapa bisa sampai ke situ? Ya karena sejak awal itu biasa membaca. Jadi bukan senang membaca, biasa membaca. Mula-mula dengar orang bacain gitu kan. Nah dari situ saya senang dengan cerita. Selalu tertarik dengan cerita gitu. Dan saya pikir manusia mana ya bisa tidak tertarik cerita, ya kan? Gosip pun cerita isinya gitu. Semua petata petiti nasihat cerita gitu. Nah, dari situ seperti sesuatu yang setelah mendapat pelajaran membaca menulis gitu ya. Membaca menulis ya, yaitu bagian yang seolah-olah dengan sendirinya saja. Nah kesadarannya belakangan gitu. Sekarang saya bisa ngomong dengan sadar bahwa nulis itu bukan soal kesadaran dulu itu gitu. Ya seperti orang bernafas. Tapi dalam hal pemikiran saya menuliskannya. Ya misalnya saya itu waktu SD gitu kan, itu ada masalah dinding gitu kan. Saya ngisi gitu. Meskipun itu baru salinan gitu kan. Salinan jokes kabayan gitu misalnya. Ada juga terus bikin sendiri. Ya cuman jokes itu kan tanya jawab lucu gitu kan. Seperti itu tanpa pikiran. Penulis jadi sebagai profesi lah gitu. Karya lah, enggak. Mula-mula saya selalu bilang mau jadi wartawan. Ngarang aja gitu. Dan orang itu enggak tahu kenapa bilang, "Wah, Anda cocok loh." Entah kenapa, padahal tidak ada pencapaian apa-apa, zero gitu loh, ya, gitu. Terus tapi kemudian saya nonton Rendra. Nah, yang penting adalah kenapa saya nonton? Lawang drama, kita rata-rata kalau remaja itu drama itu kan apa ya? Tanda kutip nih, tontonan cewek, gitu kan, gitu. Tapi saya baca nih di koran KR ya. Saudara rakyat gitu. Rektor UGM melarang pentas Rendra di gedung BBP itu gedung kampus lah. Drama aja kok dilarang ya? Penasaran saya gitu loh. Ya, terus rame. Kopkamti bilang apa, ini bilang apa gitu. Kemudian itu judulnya Mastodon dan Burung Kondor gitu. Nah, saya kan baca waktu kecil tuh binatang purba itu kan. Nah, kan ada Mastodon. Apalagi gitu kan. Nah, gitu. Nah, tiba-tiba ada berita itu akan main di gedung itu. Kridosono itu kan. Nonton saya. Paling depan gitu kan. Paling depan gitu. Nah, jadi begitu lihat mereka yang pertama itu Parados itu kan nyanyi-nyanyi gitaran, kok seperti senang menjadi bagian dari dunia itu gitu. Sudah saya tahu, saya mau cari seniman aja.
Nah, jadi kemudian gitu kan, tiba-tiba saatnya saya mesti mencari nafkah, saya hanya punya pilihan sebagai wartawan. Karena saya nulis puisi, ya saya pikir nulis gampang gitu. Ternyata tidak ya. Dan pengalaman membuktikannya, ya. Pengalaman membuktikannya, misalnya seperti ini gitu. Bahwa ya setelah lama jadi wartawan, sebagai editor ya, redaktur ya, dan redaktur pelaksana, saya meloloskan berita mengenai insiden Dili, gitu ya. Jadi ketika terjadi insiden Dili, itu semua Pemret dipanggil tuh ke Hankam tuh, ya, Trisno Pangap waktu itu kan gitu. Pokoknya itu seperti insiden, maksudnya tidak sengaja, tidak sengaja gitu. Korbannya sekian, tapi juga ngomong ya tindakan-tindakan anarkis atau apalah itu perlu istilah Jawa dia digitik, ditampar pakai rotan gitu, bahasa militer kan itu gitu. Tapi setelah itu gitu, ya diantara para Pemret saya paling muda. Jadi yang paling tidak pernah berkompromi gitu. Karena belum sempat, masih muda kan. Yang lainnya senior-senior semua itu. Ya, yang sudah mengalami di Bredel dan seterusnya gitu. Terus barulah masuk laporan-laporan insiden Dili gitu. Saya tersentuh oleh berita ini. Ya, jadi laporan 17 saksi mata yang bercerita tanpa sensor apa yang terjadi. Ya itu bukan kecelakaan, bukan insiden, sudah jelas gitu. Saya edit yang sadis-sadis dan istilahnya bad taste ya. Meskipun benar fakta jangan dilaporkan gitu. Dari segi taste ya, terlalu kejam gitu. Ya udah. Nah, terus udah saya laporkan aja. Nah, itu terjadi kan kegegeran lah. Tapi yang ditutupi, kenapa? Insiden Dili ini berita internasional sudah. Kalau ini ya masalah Jakarta ini menggegerkan akan menarik perhatian lagi. Maka dia punya teknik menegur perusahaannya melepas saya dari tugas gitu. Melepas saya dari tugas gitu. Nah. Bukan dipecat ya, dibebas tugaskan gitu. Ya digaji kok tetap. Tapi ibarat kata gitu, tetap digaji tapi jangan berpikir. Ya gitu. Nah, disitulah saya mikir gitu loh. Ya ini kan saya tinggal oper medianya kan, formatnya. Nah, jadilah cerpen. Yang satu itu saksi mata itu. Itu pertama. Kedua, semenjak kejadian itu, yang rupanya tersebar, saya selalu mendapat update. Timur, aktivis-aktivis Timur bukan hanya dari Dili ya, tapi semua aktivis yang ada di Jakarta selalu memberikan update ke saya di meja. Peristiwa penculikan terakhir, peristiwa apa, yang semua nggak ada yang keluar. Nah semua itu kan dramatik. Nah, orang lari lah ke Portugal, entah kemana gitu. Nah apa sih yang dibutuhkan seorang penulis sahastra? Kalau bukan peristiwa dramatik, nggak usah ngarang lagi kan. Tinggal oper gitu. Gitu, maka saya pun bukan hanya bikin cerpen, bikin esai. Gitu, esai saya pertama soal itu adalah kira-kira nih saya lupa ya, kebenaran sastra dalam pikiran gitu loh. Gitu. Saya kira salah ya, tapi seperti itu. Ya, gitu. Nah, pikiran inilah yang menjadi sastra gitu. Di situ saya tulis. Jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara gitu. Karena kalau fakta, kalau jurnalistik bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Jadi itu seperti uap. Mau disensor ya dia tetap aja hadir gitu kan. Membubung gitu kan. Sepotong senja untuk pacarku.
Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan sepotong senja. Sebetulnya itu bersamaan ya. Cerpen-cerpen saksi mata, yang katakanlah cerpen-cerpen Alina, senja itu bersamaan sebetulnya. Ya karena dunia saya banyak, ya kan? Sebagai wartawan persoalan saya adalah, wah ini bebas tugas nih karena Dili. Ya saya, ya oke. Kalau nggak boleh dimuat, Dili saya abadikan. Jadi perang pribadi saya itu, saya abadikan. Gitu ya. Dan syukurlah sampai sekarang terus diomongin kan. Tapi juga ya ada dunia lain saya. Kayak sekarang saya ngomong ya sama Anda gitu. Ya di situ kan saya juga perhatikan kan. Bisnis apa semua itu masuk kepala semua. Begitu juga soal senja. Dan bagaimana bisa sih orang nggak tertarik senja? Ya, di zaman purba itu ya, orang purba nongkrong di pantai itu ya dia lihat cuma senja aja kan. Ya, buktinya banyak kerang ditemukan kan. Kerang zaman purba itu. Ya mereka pasti kan ya nggak diem saja lihat senja itu kan. Nah, karena sudah ada fotografi, saya potretlah senja itu. Lah kok jelek? Dulu zaman film ya, kita nggak bisa edit lah dia gitu. Wah, jelek, bagus banget kok jelek banget gitu loh. Saya tulis aja. Gitu, sak fotonya. Gitu ya, foto dalam fiksi ya. Potong aja senjanya beres gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Gitu ya, karena ini mencapai kok, fantasi itu mencapai, dan fantasi bukan hal baru kan. Sisi semua orang, cuma semua orang sudah terpenjara dengan yang namanya logika, rasio, data bengek itu yang seolah-olah sekolahan gitu. Sehingga kamu ngomong apa yang aneh, jadi kamu suka berkhayal gitu kan, kamu agak ajaib, dia jadi mengerem nih. Ya, terus kalau nggak bisa matematik minder lah, ya kan? Puisi itu mana ada yang mengikuti tata bahasa? Nggak dilarang kan? Nggak disalah-salahin kan gitu? Halal, secara apapun gitu. Artinya oke, tapi kita semua terpenjara gitu, ya kan? Logika nomor 1, rasio tanda kutip nomor 1 gitu kan? Gitu. Nah itu yang syukurlah saya tidak peduli. Anak-anak di daerah Bukit Kapur begini itu tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Iya, tapi kepala saya itu datang dari mana isinya? Ya dari dunia inilah, gitu loh. Ya kan? Itu kan kreasi udah pasti. Tapi kalau soal namanya, kan sudah saya kasih kuncinya di buku itu. Ya. Jadi kutipan paling depan, quote, itu kan sebuah lagu, ya kan? Lagu Seruling Senja, diklik bunyi itu, ya di YouTube, klik sendiri. Di belakang itu puisinya Sutarji, ya kan? Sebuah quote, ya, dari puisi Sutarji. Itu endingnya dari puisi itu, gitu loh. Kuburmu Alina. Nah, Alina ini siapa ya? Udah kecil soalnya. Apakah dia sebuah kata Arab? Saya nggak tahu kan, gitu. Tuh. Kuburmu Alina gitu. Tapi saya sangat terkesan dengan kata Alina di puisinya Sutarji itu. Endingnya itu, kuburmu Alina. Jadi saya lah yang bertanya, Alina itu siapa atau apa? Jadi pada saat masuklah itu Alina itu. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya. Nah oke, Sukap itu sebetulnya ada pengantarnya. Di kumpulan cerpen dunia Sukap ada pengantar, dan yang nggak tahu kenapa asal saya mikir rakyat, nama Sukap gitu ya. Kemudian saya pernah ingat nama itu dari mana gitu. Seorang teman gitu, anggota bengkel teater, dia bercerita tentang orang lain namanya Sukap gitu.
pemain gamelannya Ipilis, itu gamelannya bengkel ya. Tapi suka dengan P gitu. Saya nggak kenal orangnya, nggak tahu di mana, dan dia mungkin nggak populer ya, nggak pernah diomongin gitu. Kalau para pemain bengkel itu kan banyak star yang diomongin ya, Adi Kurdi, Tapasudana gitu kan, banyak Ala Areng, Widodo gitu. Ini nggak pernah muncul suka ini gitu. Ya saya ingatnya itu tapi suka. Dan dia lucunya tidak pernah menjadi tokoh sosok gitu. Ya, kadang mati, kadang cuma lewat gitu. Dan ganti-ganti. Dia masih muda, udah tua, perannya ganti-gantilah. Suka jahat, kadang baik. Yang paling sering ya kayak rakyat gitu. Agak bengong, pinter tapi diam saja, ya gitu-gitulah. Saya sering ditanya soal ini kan. Dan yang saya agak risih itu, pertanyaannya selalu pertanyaan panik. Panik gitu loh. Gitu. Bagaimana ini situasi dunia yang tidak akan jujur lagi gitu dengan AI. Tapi sejak kapan sih dunia ini jujur? saya selalu bandingkan dengan kalkulator. Ya kan? Tadinya orang pakai sempoa gitu kan. Terus saya waktu belajar berhitung pertama kali itu disuruh bawa lidi. Lidi 10 itu ini loh 10. Barangnya 10 gitu kan. Kita mesti oh iya 10. Memang 10. Tapi tidak perlu menulis 10 lidi kan. Cukup angka 10. Lama-lama nggak perlu lagi. Lidi 1 juta nggak perlu lagi kan. Gitu. 1 nolnya 6. Sebuah format kan. Nah sekarang angka itu ada di kalkulator. Sekarang AI. Seluruh sistem pengetahuan dari AI-nya. Kalau kalkulator bisa dipakai untuk korupsi canggih, gitu kan? Lah kenapa AI nggak bisa untuk praktek korupsi pengetahuan? Yang canggih juga. Tapi dia kan membantu. Semua juga sudah terbantu. Jadi persoalan yang sama. Tapi lebih besar tantangannya. Sekarang ini masuk AI yang mengganggu segala iman. Iman kebenaran, iman pengetahuan, iman ilmu pengetahuan. Jadi tantangannya yang lebih berat. Dosanya yang nggak ada. Ya kan? Sama seperti pas foto bisa berdusta, AI juga bisa berdusta. Kejujurannya. Ya kan? Gitu. Itu yang nggak bisa. Ya dia bisa mirip kejujuran, itu persoalannya kan. Jadi dilihat sebagai tantangan lah. Jangan panik. Oh nyatanya kita segera klik, segera menggunakannya klik. Kalau lihat foto mbah-mbah kita gitu kan kok nggak kelihatan ini. Di AI saja, oh mukanya kayak gini, lumayan toh. Tapi jangan dibagus-bagusin kan gitu intinya. Kejujurannya yang mahal. Ya sebetulnya saya kan sering jadi juri ya. Artinya saya baca itu kan ribuan penulis muda ya. Ya saya itu malah minder. Dengan kemampuan berbahasa, pengetahuan, gagasan gitu. Ya. Tapi ya dan masing-masing mereka itu saingannya lebih banyak dari zaman saya. Dan lebih sulit. Gitu. Ya, dan medianya lebih, kalau dulu kan katakanlah harus di media mainstream. Kalau sastra harus di Horizon. Sekarang kan enggak. Semua berjuang sendiri kan. Ngapain nunggu dibaptisin orang gitu kan. Nunggu diakui kritikus. Kelamaan gitu kan. Viralin sendiri lah. Iklanin sendiri. Dan nyatanya kadang-kadang survive kan. Gitu. Dewi Lestari terbitin sendiri tadinya. Supernova gitu kan. Nggak usah nunggu diomongin Nabi Yasin kan. Nah gitu. Nah itu sekarang lebih mengejala. Gitu. Tapi juga bukan lebih gampang kan. Gitu. Dia bagus, nggak ada yang tahu. Nah, gitu. Jadi ya itu saya nggak perlu kasih nasihat apa-apa. Gitu. Kecuali sebagai teman. Nah gitu.
jaga antusiasme, gitu. Bahwa semangat itu nggak boleh padam, gitu. Ya, itu aja. Mau kamu di penjara kek, mau miskin kek, apa kek, antusiasme hidup itu yang harus dijaga. Ya itulah kekayaan manusia. Ya, apapun yang kita mampu lakukan, ya, itu. Keberdayaan apapun yang kita miliki, itu bukan terus seperti kekayaan gitu ya, atau alat atau senjata, tapi itu sekaligus merupakan tugas, gitu. Jadi kalau kamu pintar mau nge-trade gitu kan, terus ya kalau saya perlu aja lah motretnya kan, gitu, ya kan? Salah. Kalau kamu pintar motret ya itu artinya kamu harus berbuat sesuatu untuk dunia ini, untuk sesama manusia dengan kemampuanmu itu. Kamu punya kemampuan apapun, terutama otak, dari itu misalnya, itu merupakan suatu tugas. Bahwa itu harus ada artinya untuk siapapun yang ya lemah dan tidak berdaya, gitu. Ya. Jadi kalau kamu makan lele, ngambil nyawa lele kan, ya kan? Ya tapi kamu belum vegetarian, tetap kamu makan. Maknanya apa? Kalau lele itu harus mati buat saya, hidup saya harus berguna.